Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Undang, dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Hukum Acara Pidana 2 yang beranggotakan Tamara Sulaiman Nasution, Rifa Yuniar, dan Erma Evrilia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan narkotika golongan 1, yaitu heroin. Pengertian heroin. Sebelumnya ada yang sudah tahu heroin? Ya, heroin masuk dalam jenis narkotika golongan 1. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Narkotika diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya, tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkotika yang termasuk golongan 1 ini adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain sebagainya. Heroin atau diamorfin adalah sejenis opioid alkaloid. Dalam bahasa kimianya, heroin adalah derivatif 3,6 diasetil dari morfin. Karena itulah namanya adalah diasetil morfin dan disintesiskan darinya melalui asetilasi. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, yaitu diamorfin hidroklorida. Heroin adalah senyawa narkotika yang sangat keras dengan sifat adiktif yang tinggi, berbentuk butiran, tepung, atau cairan. Heroin diperoleh dari morfin melalui suatu proses kimiawi yang dikenal dengan istilah asetilion, karena menggunakan asetik anhidrida dan asetil klorida. Heroin diasetil morfin adalah golongan opiat yang paling banyak disalahgunakan dan paling adiktif. Heroin diproses dari morfin, yaitu suatu zat alami yang diekstrak dari biji varietas tanaman popi tertentu. Sejarah heroin. Pada akhir abad ke-19, di tahun 1895, Heinrich Dresser yang bekerja untuk perusahaan Bayer di Jerman berhasil memformulasikan morfin dengan asetil yang hasilnya ia namakan heroin. Nama heroin diambil dari bahasa Jerman, yaitu herois, yang mengandung arti kepahlawanan. Selama 3 tahun setelah jenis narkotika ini ditemukan, heroin tidak diproduksi untuk komersil. Munculnya heroin pada tahun 1898 sebagai obat batuk sirup. Kemudian heroin ini ditunjukkan untuk mengobati para pecandu morfin yang sudah akut di Amerika. Peningkatan kasus kecanduan morfin sudah terlihat sejak masuknya zat adiktif tersebut pada akhir abad 19. Kemudian para pakar medis dan kimia mengkaji masalah ini dan kesimpulannya adalah diasetil morfin yang terkandung dalam heroin dapat berpotensi menimbulkan efek ketergantungan yang lebih hebat dari morfin. Mereka menyebutkan bahwa saat heroin masuk ke metabolisme tubuh, zat aktif heroin langsung menyatu ke dalam aliran darah dan masuk ke otak sehingga menyebabkan euforia. Awalnya, heroin digunakan untuk menyembuhkan orang yang kecanduan morfin. Karena adiksi opium merupakan masalah utama di Amerika Serikat, sehingga jalan keluarnya adalah dengan memberikan pecandu opium zat pengganti yang lebih rendah kadarnya dan seharusnya tidak adiktif, yaitu morfin. Ternyata adiksi morfin menjadi masalah yang lebih besar daripada adiksi opium. Seperti halnya opium,
Masalah morfin diatasi dengan pengganti yang tidak adiktif lainnya, yaitu heroin, yang terbukti justru lebih adiktif daripada morfin. Bersamaan dengan masalah heroin, datang lagi pengganti. Pada tahun 1960-an, ternyata di Indonesia sudah terdapat penyalahgunaan heroin dan kokain. Berdasarkan keterangan Tarmizi Taher, dalam jurnalnya ia menyebutkan bahwa memasuki era Orde Baru atau tahun 1960-an, generasi muda Indonesia sudah banyak yang menyalahgunakan narkotika. Tarmizi Taher tidak menyebutkan secara spesifik jenis narkotika apa yang digunakan, akan tetapi besar kemungkinan jenis heroin sudah masuk, di samping ekstasi dan juga kokain. Dalam perkembangannya, generasi muda Indonesia yang menggunakan narkotika jenis heroin tapi dengan kualitas rendah atau yang disebut dengan putau. Putau adalah sebutan untuk heroin karena warnanya yang putih kecoklatan dan cara penggunaan putau bisa dihisap dan disuntikkan. Jenis-jenis heroin. Jenis heroin yang diperdagangkan antara lain: 1. Bubuk putih. Bubuk putih diperjualbelikan dalam kantong-kantong yang telah dikemas secara khusus dengan ukuran 3 kali 1,5 cm. Berisi 100 mg bubuk dengan kadar heroin berkisar antara 1-10%. Pada saat ini, kadar heroin dalam bubuk cenderung meningkat, rata-rata berkisar 35%. Biasanya, bubuk tersebut dicampur dengan gula, susu bubuk, atau kanji, dan banyak diperjualbelikan di daerah Asia. Heroin yang murni berbentuk serbuk putih yang sangat pahit dan biasanya berasal dari Amerika Selatan. Kedua, ada bubuk coklat. Bentuk, kemasan, dan kadar heroin mirip dengan bubuk putih. Hanya warnanya yang coklat dan banyak didapatkan di daerah Meksiko. Yang ketiga ada black tar. Black tar banyak diproduksi di Meksiko dan diperjualbelikan di Amerika. Warna hitam disebabkan oleh metode processing, yaitu berasal dari hasil campuran antara heroin dan tar hitam sisa dari metode pengolahan minyak mentah. Bentuknya kecil seperti kacang dan lengket. Kadar heroin di dalamnya berkisar antara 20-80%. Pemakaian biasanya dilarutkan dengan sedikit air, kemudian dihangatkan di atas api. Setelah dilarutkan, dapat dimasukkan ke dalam alat suntik. Menurut hasil survei BNN, heroin merupakan jenis narkotika peringkat keempat yang paling banyak dikonsumsi, dengan jumlah pengguna sebanyak 33.358 orang rumah tangga, 32.782 orang pekerja, dan 29.838 orang pelajar. Cara penggunaan heroin. Ada 3 cara dalam penggunaan heroin. Yang pertama, injeksi atau suntik. Kedua, dihirup. Dan yang ketiga, dihisap melalui pipa sebagai lintingan rokok. Pertama, injeksi atau suntik. Injeksi secara intravena, subkutan, atau intramuskular. Injeksi lebih praktis dan efisien untuk heroin kadar rendah. Injeksi secara intravena dapat menimbulkan efek euforia dalam 7-8 detik. Sedangkan secara intramuskular, efeknya lebih lambat, yaitu sekitar 5-8 menit. Kerugian proses injeksi. Yang pertama, dapat menyebabkan hepatitis atau HIV. Yang kedua, injeksi berulang dapat merusak vena, menyebabkan trombosis dan abses. Yang kedua, dihirup. Bubuk heroin ditaruh di aluminium foil dan dipanaskan di atas api. Kemudian, asapnya dihirup melalui hidung.
Efek puncak dengan penggunaan secara dihirup biasanya dirasakan dalam waktu 10-15 menit. Dan yang terakhir, dihisap melalui pipa sebagai lintingan rokok. Penggunaan heroin dengan kadar tinggi biasanya dengan cara dihirup atau dihisap. Penggunaan heroin secara dihisap atau dihirup saat ini meningkat untuk menghindarkan efek yang terjadi akibat penyuntikan. Penggunaan secara dihisap lebih aman dibandingkan dihirup, oleh karena masuk ke dalam tubuh secara bertahap sehingga lebih mudah untuk dikontrol. Peraturan perundang-undangan. Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkotika yang semakin merebak, bahkan sampai ke pelosok negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, diperbarui dengan dibuat dan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Heroin masuk ke dalam jenis narkotika golongan 1. Berkaitan dengan pasal-pasal yang mengaturnya, terdapat pada pasal 111 sampai 116, kemudian pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dampak atau efek samping heroin. Dampak atau efek samping heroin terbagi menjadi dua. Yang pertama, efek samping heroin jangka pendek. Setelah heroin masuk ke dalam otak, ia akan merubah menjadi morfin dan mengikat dengan cepat ke reseptor opiat. Pengguna biasanya merasakan sensasi kegembiraan secara terburu-buru, akan tetapi intensitas kegembiraan yang dirasakan pengguna tergantung dari banyaknya jumlah obat yang dikonsumsi. Efek samping heroin jangka pendek terhadap tubuh seperti demam, mulut kering, mual, gatal, fungsi jantung melambat, pernapasan melambat, dan kerusakan otak permanen. Yang kedua, ada efek samping heroin jangka panjang, yang mana narkotika ini dapat mengubah struktur fisik serta fisiologi otak yang dapat menyebabkan sistem saraf dan hormon menjadi tidak seimbang dalam jangka waktu lama. Penelitian menunjukkan bahwa kerusakan otak akibat heroin dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, berperilaku, dan tanggapan pada situasi stres. Selain itu, efek samping heroin jangka panjang terhadap tubuh seperti penurunan kesehatan gigi, ditandai dengan gigi yang rusak dan gusi bengkak, rentan terhadap berbagai penyakit karena sistem kekebalan tubuh menurun, tubuh menjadi lemah, lesu, dan tidak bertenaga, nafsu makan yang buruk dan kekurangan gizi, insomnia, penurunan fungsi seksual, kerusakan hati atau ginjal secara permanen, dan kecanduan yang menyebabkan kematian. Cara pencegahan. Cara pencegahan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pencegahan primer, di mana dilakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba, dan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Yang kedua, pencegahan sekunder, melakukan deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, melakukan konseling, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, penerangan dan pendidikan pengembangan individu, antara lain tentang keterampilan berkomunikasi, keterampilan menolak tekanan orang lain, dan keterampilan mengambil keputusan dengan baik. Dan yang terakhir ada pencegahan tersier, melakukan konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.